Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mepresentasikan serangan phishing melalui email dengan tautan palsu yang menyebabkan pencurian data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sanada Moreno. Saya Raffi Najwan Abdallah. Saya Zakatul Fikra Zahra. Saya Kasyal Oktaviani. Saya Azmi Rafif Sani. Saya Syahana Nabila. Saya Heri Ranggagiri Rashid. Oke, jadi serangan phishing melalui email yang biasanya menggunakan tautan palsu itu cara kerjanya mereka si hacker itu dia ngirimin email-email ke email kita itu menggunakan link. Nah, kalau misal kita itu berhasil atau kita mencet si link itu, nanti mereka itu bisa mendapatkan informasi sensitif dari kita aja seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya. Nah, kejahatan ini tuh biasanya disebut fabrication karena si pelaku itu dia tuh menyamar sebagai sumber yang terpercaya. Jadi si kita mengira bahwa ini tuh wah ini email bener nih terus kita pencet linknya. Nah, itu termasuk fabrication. Dan kasus ini termasuk juga ke dalam cyber security. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penyerangannya. Yang pertama, pengembangan email phishing. Jadi pelaku merancang email yang terlihat meyakinkan seolah-olah berasal dari lembaga atau perusahaan yang dikenal korban. Misalnya bank, layanan email, atau platform media sosial. Yang kedua, itu tautan palsu. Jadi yang dikirimnya itu berupa tautan yang mengarah ke situs web palsu yang dirancang seperti meniru web aslinya. Yang ketiga, itu pengumpulan data. Ketika korban melakukan klik tautan yang ada di email, maka secara langsung eh, pelaku akan mengirimkan informasi login data pribadi yang bisa dicuri oleh si pelaku itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak terhadap privasi pengguna. Yang pertama, itu adalah pencurian identitas, yang merupakan data pribadi yang dicuri sehingga dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian identitas, seperti membuka rekening bank atau melakukan transaksi online dengan nama korban. Lalu yang kedua, ada kerugian finansial, yaitu korban yang dapat mengalami kerugian finansial akibat penyalahgunaan data kartu kredit atau informasi rekening bank. Lalu yang ketiga, ada kerusakan reputasi, yang dimana jika data pribadi yang dicuri tersebar luas, korban dapat mengalami kerusakan reputasi. Lalu yang terakhir adalah kehilangan akses akun, yaitu akun online korban dapat dibajak oleh pelaku sehingga korban kehilangan akses ke data dan layanan yang terkait dengan akun tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa langkah pencegahan. Yang pertama, itu ada berhati-hati dengan email yang tidak dikenal. Jangan membuka email dari pengirim yang tidak dikenal atau mencurigakan. Yang kedua, periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim berasal dari domain yang sah dan sesuai dengan lembaga atau perusahaan yang mengatasnamakan diri mereka. Lalu yang ketiga ada jangan klik tautan sembarangan. Hindari mengklik tautan dalam email, terutama jika tautan tersebut mengarah ke situs web yang tidak dikenal atau meminta Anda untuk memasukkan informasi pribadi. Lalu ada periksa URL situs web. Sebelum memasukkan info pribadi, pastikan Anda berada di situs web yang benar dengan memeriksa alamat URL. Harus diawali dengan https://2. Selanjutnya ada perlu juga bagi kita untuk menggunakan perangkat lunak keamanan, baik itu antivirus maupun anti-malware yang diaktifkan dan diupdate secara teratur. Kemudian kita juga memerlukan untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA yang menjadi tambahan lapisan keamanan ekstra pada akun online dengan adanya 2FA tersebut. Kemudian perlu bagi kita untuk membuat kata sandi yang kuat dengan berbagai karakter yang berbeda seperti huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol untuk membuat kata sandi yang sulit ditebak. Dan terakhir, penting juga bagi kita untuk tidak membagikan informasi secara sembarangan untuk menghindari info sensitif kita digunakan oleh orang lain. Tahap yang terakhir itu langkah perbaikan jika kejahatan sudah terjadi. Yang pertama, kita bisa ubah kata sandi. Segera perbarui kata sandi untuk semua akun yang mungkin terpengaruh. Yang kedua, laporkan kejadian. Segera laporkan insiden ini kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau lembaga perlindungan konsumen. Yang ketiga, hubungi bank. Jika informasi keuangan Anda mungkin telah dicuri,
menghubungi bank atau lembaga keuangan untuk memblokir kartu kredit atau akun Anda. Yang keempat, pantau aktivitas akun. Secara rutin, periksa aktivitas akun online Anda untuk mendeteksi tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Dan yang terakhir itu, pertimbangkan pembukuan kredit. Jika Anda khawatir tentang penyalahgunaan identitas, pertimbangkan untuk membekukan laporan kredit Anda. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.